Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam Bu Nur. Sudah lama menunggu di sini? Ya sudah lumayan Bu Nur. Silakan duduk Bu Nur. Iya. Terima kasih. Iya Bu Nur. Bu Ratna, saya dengar tadi itu dari Bu Sofi hari ini mau ada kucing ya? Iya betul sekali Bu Nur. Hari ini saya akan melakukan coaching dengan Bu Budi Bu Nur. Jadi perkenankan nanti saya jadi observer di sini. Ya. Saya akan melihat bagaimana Bu Ratna nanti melakukan coaching, di mana saya akan mengisi rubrik penilaian yang berisi dari 3 kompetensi dalam coaching. Oh iya. Masih ingat ya Bu Ratna? Ya siap, masih ingat Bu, ada 3 kompetensi. Yang pertama hadir sepenuhnya atau present, kemudian yang kedua kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, dan berikutnya adalah mendengarkan secara aktif dari kegiatan coaching itu. Ya. Jadi yang pertama present, harus hadir secara penuh, kemudian yang keduanya itu mendengarkan aktif dulu bagaimana prosesnya, kemudian yang ketiga adalah pertanyaan berbobot yang Bu Ratna sampaikan. Ya. Jadi dari 3 kompetensi tadi yang nanti saya amati yang lebih spesifik itu yang bagian mana ya? Yang bagian yang terakhir Bu, untuk yang ketiga tadi yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Oh, ya, oke. itu. Menurut Bu Ratna, saat ini pertanyaan berbobot yang selama ini Bu Ratna buat itu ada pada level berapa Bu? Untuk saat ini masih di level 6 Bu Nur. Iya, masih di level 6. Kira-kira mau mencapai level berapa yang diinginkan Bu Ratna? Ya, saya sih tidak muluk-muluk ya Bu, ya cukup di level 8 saja sudah bisa itu ya, alhamdulillah Ibu ya. Oke. Ya, jadi level 8 ya. Ya. Untuk mencapai level 8, apa indikator yang bisa dikembangkan atau indikator tercapaian dari proses ini nanti? Ya. Indikator yang ingin dicapai dan diharapkan untuk mencapai yang ke kriteria ke-8 tadi itu, yang saya harapkan adalah coach atau yang nantinya itu yang melakukan coaching saya itu dengan Bu Budi. Jadi Bu Budi itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Budi alami itu dari dirinya sendiri. Jadi Bu Budi bisa memunculkan solusi dari dirinya sendiri, bukan saya yang memberikan solusi. Begitu Bu Budi. Iya, mantap. Jadi harapannya adalah Bu Budi bisa memunculkan ide atas solusi atau kebutuhan yang dihadapi. Oke. Untuk itu izinkan saya ya Bu Ratna, saya nanti akan menemani Bu Ratna dalam melakukan coaching dengan Bu Budi. Ya, siap. Terima kasih Bu Nur. Ya, mungkin sebentar lagi Bu Budi akan datang. Iya, silakan saya siap. Ya. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam Bu Budi. Maaf mengganggu waktunya. Ya, ini ada Bu Nur yang nantinya akan jadi observer kita dalam makan kucing. Iya. Perkenalkan Bu, saya Budi. Iya, kita kenalan lagi ya, oke? Iya. Ya. Bu Ratna, maaf. Ini saya ada sedikit masalah di kelas. Iya. Saya ingin sering-sering itu dengan Bu Ratna. Boleh tidak Bu? Oh, boleh Bu Budi. Saya ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Bagaimana Bu Budi? Saya kira cukup Bu. Cuma tadi ketika pembelajaran Bu, saya agak cemas dengan salah satu murid saya. Itu ketika saya menyampaikan materi, Iswan itu namanya Iswan. Oh, Iswan ada pada Iswan. Ya, Iswan itu ketika saya menyampaikan materi selalu mengalihkan perhatian saya Bu. Misalkan ketika saya baru serius menyampaikan materi, dia itu tanya, Bu nanti ketika istirahat boleh main sepak bola nggak Bu? Kemudian nanti pulangnya jam berapa Bu? Nanti ada ekstra seni nggak Bu? Seperti itu. Akhirnya dengan Iswan bertanya seperti itu, saya pasti teralih dari materi yang saya sampaikan dengan menasihati Iswan, kemudian mengingatkan kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, kemudian mengembalikan Iswan ke karakter yang baik itu bagaimana. Akhirnya dengan materi yang saya sampaikan itu kemudian saya ulangi lagi Bu, begitu terus seperti ini. Jadi materi itu tidak berkembang, sulit sekali untuk berkembang karena harus diulang-ulang terus. Ketika Iswan tanya selalu saya ulang dari atas lalu dari depan lagi Bu. Jadi permasalahan dengan Iswan adalah Iswan kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran, sehingga Bu Budi sering mengulang materi pembelajaran ya.
Nah, Bu Budi, jadi menurut Bu Budi itu untuk pertemuan kali ini nanti apa yang ingin diharapkan dari Bu Budi? Saya ingin mendapatkan solusi Bu ketika Iswan itu bisa fokus ketika mengikuti pembelajaran saya di kelas Bu. Jadi tidak seenaknya sendiri agar capaian materi sesuai dengan apa yang akan dicapai, apalagi hari ini kan sudah mendekati PSA Bu. Jadi materi harus segera tuntas. Nah, bagaimana itu agar saya mendapatkan solusi agar Iswan itu bisa fokus di kelas Bu. Nah, kalau begitu, menurut Bu Budi, hal apa saja yang menurut Bu Budi itu Iswan menjadikannya tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran? Hal apa saja itu Bu Budi, menurut Bu Budi? Kalau menurut saya itu Iswan terbiasa sikap di rumah Bu. Jadi pembiasaan di rumah itu selalu dimanja karena anaknya anak yang terakhir. Jadi sama ibunya itu selalu apa yang diminta itu dituruti. Jadi kemudian ketika Iswan berkata yang kurang baik pun ibunya itu maklum karena merasa kalau Iswan itu masih kecil, jadi tidak apa-apa lah berkata seperti itu. Jadi kebiasaan di rumah itu terbawa di sekolah Bu. Jadi Iswan itu maunya diutamakan. Jadi ketika dia bertingkah, guru dan teman-temannya itu harus maklum dengan tingkahnya dia. Padahal dia itu ketika di kelas itu kadang seenaknya bernyanyi-nyanyi sekenanya. Kemudian ketika temannya menulis itu pensilnya diambil, kemudian bukunya itu dicoret-coret dengan tidak bisa dibaca. Itu akhirnya kan teman-temannya marah di kelas. Jadi menurut Bu Budi, penyebab dari Iswan itu kurang fokus belajar adalah karena kebiasaan di rumah sering dimanja orang tuanya, seperti itu ya Bu Budi? Iya. Mungkin ada penyebab lain yang ada di sekolah mungkin yang membuat Iswan kurang fokus Bu Budi? Mainan sendiri Bu, sukanya masih kalau walaupun Iswan itu masih sudah di kelas 5, tapi secara daya serap berpikir itu seperti kelas 1 Bu. Jadi seenaknya. Kemudian kalau nanti Iswan itu bertanya, kalau tidak dijawab itu malah lebih berulah. Jadi entah lari ke depan, di depan whiteboard, kemudian lari izin ke belakang, akhirnya mau tidak mau kan gurunya memperhatikan dia Bu. Kalau menurut Bu Budi, apakah strategi pembelajaran yang Bu Budi laksanakan itu sudah sesuai dengan untuk memenuhi kebutuhannya si Iswan? Untuk strategi itu yang sudah saya lakukan ya Bu ya, itu saya di kelas itu mengajar dengan suara yang keras, yang lantang, yang tegas begitu, biar sekiranya Iswan itu tidak fokus karena suara saya keras, jadi Iswan mendengarkan. Kemudian sekali waktu saya pembelajaran di outdoor, di lapangan atau di perpustakaan atau di halaman depan sekolahan. Kemudian ketika di kelas saya kadang menggunakan audio visual, saya putarkan di YouTube atau video-video yang saya buat. Kemudian saya tampilkan visual berdasarkan gambar-gambar itu. Kemudian ketika itu lagi, ketika sudah merasa agak bosan anaknya itu, saya beri kegiatan kinestetik Bu untuk menciptakan produk. Jadi biar di kelas itu anaknya tidak bosan, tidak monoton saja seperti itu. Jadi sudah banyak sekali alternatif pembelajaran yang sudah Bu Budi lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Namun untuk saat ini masih belum bisa terselesaikan. Belum. Oke, begitu. Kalau begitu, menurut Bu Budi, apa saja yang mungkin Bu Budi ingin rencanakan sebagai aksi untuk memecahkan masalahnya Bu Budi itu? Rencana apa yang ingin Bu Budi lakukan untuk mengatasi permasalahan yang Bu Budi alami? Kalau rencana saya ke depan Bu, yang pertama meminta rekan sejawat Bapak Ibu guru, saya ajak kolaborasi untuk mengawasi Iswan ketika berada di luar kelas. Kemudian ketika jam mapel, misalkan olahraga, agama, bahasa Inggris, atau ketika seni, ekstra dan mapel lainnya itu Bu. Kemudian yang kedua juga memberitahukan kepada kepala sekolah. Terkadang agar kepala sekolah itu juga sekali waktu menengok di kelas. Jadi Iswan merasa nanti kalau saya tidak fokus, tidak serius, tahu-tahu Bu kepala sekolah menengok ke kelas atau guru yang lain masuk ke kelas. Jadi biar merasa dia itu semua orang mengawasi, semua Bapak Ibu guru itu mengawasi. Dan yang ketiga
mau memanggil orang tuanya untuk ke sekolah Bu, paling tidak memberitahukan agar dengan tingkahnya Iswan seperti itu di kelas, agar orang tuanya ketika di rumah itu tidak memanjakannya, kemudian ikut mengawasi perilakunya, baik kemudian sikapnya, dan setelah perilaku dan sikapnya itu orang tua ikut mengawasi, juga melaporkan atau mengkomunikasikan dengan pihak sekolah, bapak ibu guru atau kepala sekolah. Jadi tindakan apa yang dilakukan di sekolah itu akan berkelanjutan ketika di rumah. Jadi kita sinkron, biar Iswan itu ketika bertingkah di rumah juga sama, harus bersikap apa ketika di kelas seperti itu. Ya, jadi yang ingin Bubu dilakukan atau rencana yang ingin dilakukan itu adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah, itu juga dengan orang tua yang di rumah. Begitu gitu Bu Budi. Iya Brana. Untuk Bu Budi, apa komitmen dari Bu Budi terhadap rencana yang akan dilakukan ini? Saya agar dengan tujuan agar Iswan itu semakin kesini, apalagi sudah mau PSA, itu agar semakin baik, kemudian bisa fokus, kemudian dengan nilai-nilai yang kemarin masih rendah atau masih belum mencapai taraf yang diinginkan sesuai harapan, nanti kedepannya biar bisa mencapai nilai yang bagus seperti teman-temannya Bu. Kemudian mandirinya juga muncul, tanggung jawabnya terhadap tugas-tugas juga muncul seperti itu. Jadi kemandirian dan karakternya Iswan itu bisa baik seperti itu. Wah, bagus sekali Bu Budi. Saya sangat mendukung ini rencana yang Bu Budi lakukan dan komitmen yang ingin Bu Budi lakukan. Nah, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Bu Budi ya. Iya, terima kasih Bu Rana ya. Iya. Terima kasih, saya sudah merasa lega ini Bu, Ya, sudah bisa alhamdulillah. mengungkapkan apa yang jadi hambatan saya di hati Bu. Ya, terima kasih sekali, dan mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Tidak. Semoga nanti ketika saya mengalami hambatan-hambatan seperti itu Bu Rana tidak berkeberatan untuk saya ajak ketemu lagi seperti ini ya Bu ya. Tidak berkeberatan sama Terima sekali. kasih Bu, Ya, mohon maaf. sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Iya. Karena Iya, tadi Bu. sudah mendengarkan percakapan atau proses speaking Iya. yang tadi disampaikan sama Bu Budi. Ya. Bagaimana menurut Bu Ratna penilaian Bu Ratna sendiri terkait pertanyaan berbobot yang tadi Bu Ratna sampaikan pada Bu Budi? Ya. Menurut saya pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan ke Bu Budi untuk menggali informasi-informasi tentang permasalahan yang Bu Budi itu sudah sesuai. Jadi Bu Budi itu bisa memunculkan atau menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Budi alami dengan dirinya sendiri begitu. Jadi bukan dari saya yang menemukan solusi, tetapi Bu Budi sendiri yang menemukan solusi dari permasalahan yang dialami Bu Budi. Begitu benar. Iya, bagus. Boleh ya saya menyampaikan hasil pengamatan yang ini yang tadi saya dengar ya? Siap benar, silahkan. Iya. Jadi berdasarkan pengamatan sesuai dengan rubrik penilaian kucing Iya. untuk kompetensi kucing itu tadi yang pertama adalah present atau kehadiran penuh. Saya sudah melihat untuk percakapan tadi, tatapan mata, kemudian secara posisi tubuh, kemudian perhatian itu sudah menunjukkan present itu hasilnya bagus, baik gitu ya. Yang kedua itu tentang mendengarkan dengan baik. Jadi tadi Bu Ratna sudah mendengarkan dengan baik sehingga bisa mengambil kata kunci yang disampaikan oleh Bu Budi. Iya. Yang ketiga adalah pertanyaan berbobot juga sudah dilakukan dengan baik. Gitu. Yang ini tadi menjadi fokus utama yang ingin dikembangkan oleh Bu Ratna. Iya, betul. Ya. Jadi pengamatan yang belum sesuai menurut saya adalah dalam pemilihan kata. Oh begitu. Iya. Jadi pemilihan kata untuk membuat pertanyaan berbobot agar lebih mengena dan bermakna pada kucing. Oh begitu. Iya. Menurut Bu Ratna sendiri, bagaimana dari hasil pengamatan yang saya lakukan? Menurut Bu Ratna bagaimana? Oh iya, yang diamati Bu Nur itu memang benar sesuai, ya sudah sesuai dengan yang saya lakukan. Jadi memang perlu ada terima kasih Bu Nur ya atas
masukan dari Bu Nur selama mengamati atau mengobserver saya dan makan kucing dengan Bu Budi. Iya, iya. Lalu tadi saya ada sedikit masukan. Menurut Bu Ratna, bagaimana tindak lanjut selanjutnya untuk memperbaiki ini? Ya, tindak lanjut yang akan saya lakukan untuk lebih meningkatkan dan memperbaiki dari kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot, yaitu saya akan melakukan latihan-latihan kucing Bu secara berkelanjutan. Jadi tidak hanya sekali 2 kali, tapi dengan kegiatan kucing yang berkelanjutan mungkin akan lebih bisa mengasah kemampuan membuat pertanyaan berbobot di dalam membuat pelaksanaan kucing. Mungkin seperti itu Bu Nur. Benar bagus. Jadi hasil pengamatan yang tadi itu sudah saya catat dalam form supervisi dan tindak lanjutnya saya tulis di sini ya. Siap Bu Nur. Lalu apa yang Bu Ratna dapat pada proses kali ini? Ya, yang saya dapatkan ini dengan melakukan kucing dengan Bu Budi, yang saya dapatkan itu saya bisa menggali informasi dari Bu Budi tentang permasalahan yang dialami. Selain itu juga saya bisa memunculkan ide-ide dari solusi permasalahan dari Bu Budi sendiri. Jadi saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian dari Bu Budi bisa memunculkan solusi dari dirinya sendiri atas permasalahan yang dihadapi. Begitu. Bagus, Bu Ratna sudah melakukan coaching dan sudah tahu apa yang nanti mau ditindaklanjuti ya. Mungkin sampai di sini dulu ya, saya melakukan observasi. Nanti lain kali kita sambung lagi. Ya, terima kasih sekali Bu Saya Nur pamit atas dulu ya. waktunya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Nur.